Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fuck around. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai mitigasi bencana longsor. Seperti yang kita ketahui bahwa bencana alam merupakan hal yang terjadi secara tiba-tiba, yaitu tanah longsor. Hal yang terpenting dalam menghadapi bencana alam seperti tanah longsor adalah jangan panik. Untuk meminimalkan kepanikan saat bencana alam, kita harus mengetahui apa saja yang dapat kita lakukan sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana, maupun setelah terjadi bencana. Pembahasan ini akan memberikan informasi mengenai mitigasi bencana tanah longsor. Secara hidrometeorologi, Indonesia juga terletak di garis khatulistiwa sehingga wilayahnya beriklim tropis. Akibat posisi geografis ini, Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada saat musim penghujan, apabila curah hujan tinggi, kondisi ini memicu terjadinya puting beliung, banjir, dan tanah longsor. Sedangkan pada musim kemarau dan curah hujan rendah, terjadi bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Siaga bencana tanah longsor. Bencana tanah longsor seringkali dipicu karena kombinasi dari curah hujan yang tinggi, lereng terjal, tanah yang kurang padat serta tebal, terjadinya pengikisan, berkurangnya tutupan vegetasi, dan getaran. Bencana longsor biasanya terjadi begitu cepat sehingga menyebabkan terbatasnya waktu untuk melakukan evakuasi mandiri. Material longsor menimbun apa saja yang berada di jalur longsoran. Prabencana atau hal-hal apa saja yang dapat dilakukan sebelum bencana. Pertama, mengurangi tingkat keterjalan lereng, permukaan maupun air tanah dengan cara menjaga sistem drainase jangan sampai tersumbat. Kemudian pembuatan bangunan penahan jangkar ancor dan piling. Hal selanjutnya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya longsor yaitu hindarkan daerah rawan bencana untuk pembangunan pemukiman dan fasilitas utama lainnya. 2. Terasering dengan sistem drainase yang tepat. Kemudian penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam dan jarak tanam yang tepat. Hal lain yang dapat dilakukan diantaranya mendirikan bangunan dengan fondasi yang kuat, melakukan pemadatan tanah di sekitar perumahan, pengenalan daerah rawan longsor, pembuatan tanggul penahan untuk runtuhan batuan. Selanjutnya, penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air masuk secara cepat ke dalam tanah. Fondasi tiang pancang sangat disarankan untuk menghindari bahaya liquefaction, infeksi cair. Utilitas yang ada di dalam tanah harus bersifat fleksibel. Menanami kawasan yang gersang dengan tanaman yang memiliki akar kuat, banyak dan dalam seperti nangka, durian, pete, kaliandara, dan sebagainya. Tidak mendirikan bangunan permanen di daerah tebing dan tanah yang tidak stabil atau tanah gerak. Membuat selokan yang kuat untuk mengalirkan air hujan. Kemudian, waspada ketika curah hujan tinggi, jangan menggunduli hutan dan menebang pohon sembarangan. Saat bencana, segera evakuasi untuk menjauhi suara gemuruh atau arah datangnya longsoran. Apabila mendengar suara sirine peringatan longsor, segera evakuasi ke arah zona evakuasi yang telah ditentukan. Beberapa wilayah di Indonesia telah terpasang sistem peringatan dini longsor. Pasca bencana, hindari wilayah longsor karena kondisi tanah yang labil. Apabila hujan turun setelah longsor terjadi, antisipasi longsor susulan. Thank you for watching. Bye-bye.